Phoenix Dars Radio Station. And yes, welcome back again di Paper Jam yang tentunya masih ditemenin sama Bayu Prasetya di siang hari ini. Tapi ada yang spesial di Paper Jam pada siang hari ini. Bukan karena hari Senin ya Phoenix, di mana semuanya lagi sibuk-sibuk di siang hari ini, tapi karena ada yang spesial di Paper Jam hari ini. Ada yang spesial buat kamu yang pengen lulus, yang udah lulus sekolah, mau lulus sekolah maksudnya, dan pengen melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan juga punya cita-cita untuk kerja di kapal pesiar di umur 18 tahun. Nah, tenang aja, semuanya bakal kita bahas karena Bayu punya solusinya barengan sama tamu-tamu yang udah datang dari Sekolah Perhotelan Internasional Bali atau SPI Bali. Selamat siang dulu buat Mr. Ferdi dan Miss Nindi dari manajemen SPI, dan juga ada Kak Dinda Maharani selaku mahasiswi aktif dari SPI dan juga kru kapal pesiar. Selamat siang. Selamat siang. Nah, baru terdengar suaranya ya. Udah kedengeran ya, suara cantik dan gantengnya. Tapi mungkin ada yang sedikit salfok sama yang Bayu ucapkan tadi. Jadi Dinda Maharani ini selaku mahasiswa aktif SPI dan juga kru di kapal pesiar. Kok bisa? Nanti semuanya bakal kita bahas tentunya di segmen hari ini selama 30 menit ke depan. Tapi ngomongin soal kampus SPI atau Sekolah Perhotelan Internasional Bali, betul ya? Nah, ini sudah sangat terkenal dengan melahirkan alumnus-alumnusnya yang sudah sukses di kapal pesiar tentunya. Ngomongin juga nih soal keunggulan-keunggulan dari SPI. Mungkin bisa dijelaskan dari Mr. Ferdi dan Miss Nindi, mungkin ada yang mau menjelaskan apa sih keunggulan dan program-program unggulan yang ada di kampus SPI ini, boleh silakan. Oke, thank you Kak. Nah, jadi seperti yang tadi udah di-mention sama Kak Bayu langsung ya. Nah, kita di kampus SPI di sini memang langsung selaku agensi kapal pesiar juga. Oh, baik. Nah, jadi kalau ada nih teman-teman, terutama mahasiswa kampus kami sendiri yang pengen berkarir nanti ke luar negeri, terutama kapal pesiar, itu bisa langsung direct kita yang bantu. Jadi nggak perlu lagi kita minta untuk datang ke lembaga lain atau ke tempat lain. Oh, gitu. jadi langsung direct dari kampusnya karena langsung ada agennya. Yap, benar banget gitu. Nah, selain itu juga keunggulan kita di sini adalah karena kami selaku agensinya langsung, tentunya pendidikan di kampus SPI itu sudah langsung dikemas sesuai dengan standar yang diperlukan oleh pihak kapal pesiar. Jadi adik-adik yang ada nanti kuliah di kampus SPI, mereka sudah langsung kita kasih pembelajarannya. Termasuk pun nanti akan ada banyak kisi-kisi tentang interview gitu. Oh gitu, jadi emang dibekali khusus tentunya ya. Apalagi keunggulannya Kak? Mungkin dari Mr. Ferdi, mungkin ada yang pengen ditambahkan? Oke, jadi kalau di kampus SPI sendiri itu kita punya pembelajaran khusus ya kayak namanya. Itu ada Attitude and Professionalism Training, di mana nanti kalian itu akan belajar tata cara interview itu seperti apa sih kira-kira gitu. Jadi interview itu tuh dari awal kita masuk, habis itu apa penyapaannya dan segala macam itu ada urutannya. Dan juga nanti ada hal-hal yang harus dilakukan, gestur segala macam untuk meningkatkan nanti persentase kelulusan untuk interviewnya itu sendiri gitu. Dan nanti kita akan belajar itu, kita punya pembelajaran khususnya di kampus SPI, namanya APT atau Attitude and Professionalism Training itu. Oh kayak gitu, berarti itu yang udah bisa Bayu rangkum ya. Ada program unggulan dari SPI, yaitu adalah pembelajaran di kampus SPI yang khususnya itu APT, betul ya. Ada juga yang dimana kampus SPI ini memiliki agensi sendiri yaitu GSP, betul ya namanya GSP, dan tentunya ada privilege-nya katanya nih. Nah, boleh dijelasin gak sih privilege apa sih yang didapatkan oleh mahasiswa SPI? Oke, nah kalau untuk privilege-nya atau kita bisa sebut hak istimewa ya Kak, yes, hak yang istimewanya bisa didapetin ya oleh anak-anak SPI, itu mereka udah boleh langsung coba-coba nih ikut interview ketika masih aktif kuliah. Nah, jadi contoh nih misalkan ketika nanti mereka baru kuliah semester 1 jalan mungkin 3 atau 4 bulan. Nah, kita ada permintaan rekrutmen dari pihak kapal pesiar, itu mereka udah langsung boleh ikut kirim CV dan coba ikut interview. Nah, kalau lulus lanjut aja langsung ngurus dokumen, abis itu berangkat. Tapi kuliahnya masih lanjut? Kuliahnya masih lanjut, nanti kita ada prosedur khusus untuk itu. Oh kayak gitu Finers. Nah ini yang bikin penasaran nih. Misalnya saya kan masih 18 tahun nih sekarang ya. Misalkan ya. Masih muda. Enggak misalkan emang masih. Pengen ikut berangkat ke kapal pesiar. Apakah ada syarat khususnya atau kayak gimana sih caranya, persyaratannya boleh dikasih tahu mungkin? Oke, nah kalau untuk persyaratan umumnya ya Kak Bayu dan juga Finers, itu kita di sini dari segi minimal pendidikan dulu deh. Itu kita mohon maaf belum bisa menerima siswa dari SMA atau SMK aja pendidikan terakhirnya. Jadi setidaknya pendidikannya itu minimal diploma 1 perhotelan. Nah,
kemudian juga untuk pengalaman kerja itu bisa minimal dari 6 bulan dan juga usianya tentu minimal 18 tahun. Oh, usia minimal 18 tahun. Sepertinya dari semua syarat lolos ya, bisa ya? Cocok ya? Tapi ngomongin yang udah lolos, yang masih kuliah sebagai mahasiswi aktif di SPI dan juga sudah merupakan salah satu kru kapal pesiar. Wow, kita beralih dulu ke Kak Dinda yang sudah muncul pada siang hari ini. Halo, selamat siang Kak Dinda. Hai Viners, apa kabar kalian semua? Baik dong. Kalau Vindersnya bisa jawab, dia jawabnya kayak gitu ya. Baik. Jadi mobil sih jawab kayak gitu ya. Nah, Kak Dinda, gimana sih perjalanan Kak Dinda sampai sekarang bisa bekerja di kapal pesiar sebelum lulus kuliah? Oke, jadi karena saya sendiri itu lulusan SMK yang saya udah punya pengalaman kerja selama 6 bulan. Itu tuh karena minimalnya qualification untuk ke kapal pesiar itu harus ada pengalaman at least 6 months untuk pengalaman kerjanya. Dan selain dari SMK, tenang aja ya, teman-teman Dinda semuanya SMA juga ada peluang yang sama seperti Dinda, bisa kerja di kapal pesiar juga. Dan tentunya di kampus SPI ini beruntung banget ya sebelum kita dadanya interview karena kita ada pelajaran APT ya, itu tuh membantu banget. Dia tuh menjelaskan gimana sih step by step kita untuk interview, gimana kita sebelum masuk pintu tuh apa yang harus kita lakuin dalam interview, apa yang kita katakan itu tuh kita harus belajar iya gitu. Jadi lebih gampang, kita udah tahu gitu apa yang kita harus udah ada di pikiran apa yang harus kita bilang saat interview gitu. Oke, nah fun fact-nya juga nih Kak Bayu dan juga Viners, dosen yang ngajar di mata kuliah APT atau Attitude and Professionalism Training-nya itu adalah direktur dari agensi kapal pesiar kami langsung. Nah, yang mana beliau juga adalah orang yang nanti akan melakukan interview di tahap 1. Jadi enak nih, apa yang beliau ajarkan di ruang kelas itu yang benar nanti akan terjadi di meja interview. Gitu. Itu jadi benar-benar kuncinya tuh di situ banget anak-anak dikasih SPI. Kuncinya. Benar. Sama yang bakal ngetes kuncinya langsung. Betul gitu ya? sekali. Jadi jalannya udah lancar, mulus banget nanti gitu. Mr. Ferdi yang pengen ditambahkan? Ya, mungkin juga tadi Kak Dinda bilang kan kalau misalkan yang SMK nih udah punya pengalaman 6 bulan kan dari mereka sekolah waktu SMK gitu kan. Nah, teman-teman yang SMA itu sebenarnya punya peluang yang besar juga begitu. Karena kalau misalkan ngambil diploma 1 di kampus SPI itu sudah include dengan juga pembelajaran training selama 6 bulan juga gitu. Jadi nanti selama training itu pun nanti kita akan juga pasti ajarkan APT kalau misalkan tengah-tengah perkuliahan ada interview, kita juga pasti akan panggil ketika nanti ready begitu. Oh, berarti udah lengkap semuanya ya. Jadi emang SPI Bali ini sangat-sangat membuka peluang untuk semua orang yang pengen cepat-cepat untuk bekerja ke kapal pesiar. Kayak gitu ya. Yang penting kamu punya pengalaman selama 6 bulan, sudah kerja waktu kamu SMK, bahkan bisa mengambil langsung diplomanya dari SPI. Kamu udah bisa langsung di umur 18 tahun. Betul? Yap, benar banget. Nah, kebetulan juga tadi sebelum kita nih manajemen sama Kak Dinda berangkat ke Phoenix Radio, kita tadi sempat record story sedikit karena hari ini kita juga kebetulan lagi ada interview. Oh, gitu. Hari ini? Tadi pagi? Betul, tadi pagi. Oh, interviewnya sedang berlangsung. Berarti ya, Dinda juga ikut interview? Nah, kalau untuk Kak Dinda nggak perlu lagi. Tinggal nunggu keberangkatan aja? Iya dong. Karena udah istilahnya repeater gitu ya. Berarti ini kalau nggak salah ketiga kalinya udah Kak Dinda berangkat? Iya, ini kontrak ketiga. Kontrak ketiga? Iya, dan ya sebenarnya udah ada jadwal sih. Oh gitu. Penasaran juga nih kayak gimana sih rasanya bekerja di kapal pesiar Kak Dinda? Boleh dijelasin Kak Dinda? Rasanya itu tuh kalian ya pasti pernah dengar kalau kerja di kapal pesiar itu 24 jam kerja bagai kuda. Itu enggak ya. Sama sekali enggak. Itu salah berarti? Salah besar. Oke. Jadi gimana ya, kalau kerja di kapal pesiar sama kayak kerja di darat. Apalagi itu di kapal kan kita udah ada cabin, kita udah ada tempat tinggal sendiri. Betul. Jadi kayak kita tuh bakal dikasih extra break atau apa gitu. Tetap aja kerjanya 12 jam emang, tapi ditambah extra break. Jadi ya kerjanya nggak ada rasa apa-apa gitu. Oh, nggak ada rasa apa-apa ya. Jadi kayak mirip-mirip aja ya sama kayak waktu kerja di hotel di Bali gitu di misalkan. Hotel di Bali. Kalau lingkungan kerjanya sendiri tuh kayak gimana Kak Dinda? Lingkungan kerja sendiri itu sebenarnya banyak ya orang-orang Indonesia juga. Banyak banget teman Indonesia saya.
Dan kita tuh kayak kerja di sana udah kayak kuliahan sih. Teman-teman kuliah banyak kerja di sana. Oh, Iya bener banget nih Kak Bayu sama Viners. Jadi Dinda kemarin tuh dia mecahin rekor bersama dengan angkatannya. Oke. Jadi ada setengah angkatan waktu itu sudah lulus interview ke kapal pesiar di semester 1. Mereka baru kuliah 3 bulan. Jadi waktu itu kita, saya terutama sama Mr. Ferdi, kita sering banget kehilangan panitia event karena mereka udah kabur udah duluan. berangkat duluan ya. Bener banget. Jadi mereka waktu itu kuliah sebentar 3 bulan, 4 bulan, abis itu udah pada kabur ke kapal pesiar semua. Oh, kayak Abis itu gitu. banyak yang wisuda kemarin pas selesai 1 kali kontrak. Oh begitu, Iya, jadi langsung Ke wisuda. kapal dulu, abis itu pulang baru wisuda. Gitu. Makanya tadi Kak Dinda bilang kan karena mereka satu kelas di kampus, iya satu geng juga iya, kerja satu kapal juga bareng-bareng gitu. Oh kayak gitu. Tapi juga Bayu sempat denger nih seperti yang Bayu denger itu ada mahasiswa yang bukan dari mahasiswa kampus SPI yang dibantu untuk kerja kapal pesiar. Itu apakah betul dan gimana sih cara melamarnya kalau boleh tahu Kak? Oke, nah kalau untuk mahasiswa yang non kampus SPI ya atau dari kampus luar, itu kita juga menerima sih biasanya Kak Bayu dan juga Viners. Jadi boleh banget kalau berarti mau open buat semuanya ya? Open untuk semuanya. Cuman bedanya adalah karena kami di sini punya kampus sendiri, tentunya kami memprioritaskan mahasiswa kami sendiri dulu untuk ikut kegiatannya. Contoh nih kayak hari ini kita lagi ada rekrutmen diminta misalkan slotnya sekian orang gitu. Nah, jadi kuota kosong itu kita pasti informasiin ke mahasiswa SPI dulu. Nah, nanti sisa kuotanya baru kita ambil dari anak-anak kampus lain. Dari luar gitu kan ya. Tapi semua prosedurnya sama ya. Semua prosedurnya interview sama. dan segala macamnya sampai akhirnya kontrak itu. Betul. Oh, kayak gitu. Nah, cuman bedanya juga tambahan sedikit kalau teman-teman dari kampus lain itu mereka tidak boleh ngelamar kerja di kami dalam status masih aktif kuliah. Jadi wajib sudah wisuda dan menunjukkan ijazah diplomanya ke kami baru kami akan interview. Oh, kayak gitu Viners. Jadi emang kalau mau jalan pintasnya cepet sih itu langsung ke SPI aja ya, jangan ke yang lain. Biar masih kuliah sambil juga bekerja di kapal pesiar. Kapan lagi, ini privilege yang sangat-sangat langka dan sangat jarang ada di kampus-kampus lain. Jadi ini semua sebuah solusi buat kamu Viners yang pengen kuliah dan juga sambil bekerja di kapal pesiar. Nah, ngomongin juga nih Kak, gimana sih cara atau daftar kampus SPI ini kayak gimana caranya? Boleh dikasih tahu mungkin? Ada yang mau? Oke, teman-teman, jadi kalau mau daftar ke kampus SPI, kita bisa daftar online juga di website. Kita ada websitenya di www.spibali.id. Nah, nanti di sana bisa daftar dan bisa klaim untuk beasiswanya begitu. Jadi kita juga ada beasiswa ya untuk sekarang ini dari bulan ketiga dari bulan Mei sampai bulan Juli ya, Miss ya. Nah, nanti bisa mendapatkan beasiswa di sana, nanti akan ada klaimnya. Habis itu nanti kita akan kontak kembali. Terus nanti ada pendaftaran ulang untuk persyaratan-persyaratannya nanti bisa dikumpulkan. Seperti itu. Sebentar nih. Misalnya saya pengen daftar langsung ke websitenya yang ada di www.spibali.id spibali.id. Mungkin atau misalkan mau lebih gampang bisa kepoin kita di Instagram. Nah, di bio kita udah ada langsung cantumin linknya langsung direct ke website di situ. Syaratnya apakah bisa disebutkan? Oke, nah kalau untuk persyaratan pendaftaran kita di sini tahapannya itu ada 2. Yang pertama pengisian form data diri dulu, boleh datang langsung ke kampus atau isinya via website. Kemudian nanti tahap 2-nya yaitu pendaftaran ulang. Nanti tinggal mengumpul dokumen kelengkapan diri kayak fotokopi KK, KTP, akta kelahiran. Kalau teman-teman yang belum dapat ijazah nanti ijazahnya menyusul aja nggak masalah. Sama gitu ya. pengurusan administrasi gitu aja sih. Simple ya sebenarnya, apalagi semua Simple juga bisa dilakukan secara online. Bener tadi banget. Karena kita di sini juga banyak banget nih Kak Bayu sama Viners punya mahasiswa dari luar Bali, terutama ada dari daerah mungkin Jawa Timur, Lombok, Jakarta, itu juga banyak. Nah, biar nggak cuman ke Bali datang buat daftar doang nih kan lumayan juga ya biaya akomodasinya. Jadi kita fasilitasi dengan pendaftaran online. Oke, kayak gitu ya. Nah, tadi juga sempat mention beasiswa. Boleh disebutin nggak sih beasiswa itu kayak gimana? Nah, jadi kita di sini masih ada subsidi beasiswa dari yayasan yang menaungi kampus SPI dan juga agensi kami. Beasiswanya itu nanti berupa potongan biaya perkuliahan gitu. Nah, yang masing-masing nominalnya itu beda-beda untuk program diploma 1, 2 dan juga 3-nya gitu. Oh, begitu. Oke, Kak Dinda, kita balik lagi ke Kak Dinda ngomongin lagi tentang gimana sih pengalaman Kak Dinda yang sudah ini kontrak ketiga sekarang di kapal pesiar gitu kan ya. Privilege apa aja sih yang kamu dapatkan sebagai seorang mahasiswa SPI itu? Kalau sebagai mahasiswa SPI ya seperti yang dibilang sama Miss Nindi dan Kak Ferdi, itu saya pengalaman saya sendiri itu baru jalan 1 bulan kuliah, Missnya nawarin Dinda untuk interview. Oh gitu, ya.
ya udah Dinda coba aja gitu. Apalagi Dinda tuh kayak oh ya bisa kalau udah ada kesempatan kayak gini kenapa nggak dicoba? Kenapa nggak diambil aja iya, gitu kan betul ya? Kan? Jadi gitu, ya udah Dinda coba interviewnya. Pertama interview sama Bapak Yayasan sendiri. Oke. Ya, dan setelah itu lolos sampai interview final. Oke. Di balik kesuksesan interview Dinda itu balik lagi itu karena pelajaran APT. Gimana cara interview. Jadi udah langsung sukses. Padahal ini pertama kali coba-coba aja tapi lolos gitu. Tapi karena emang udah dibekali juga Iya, ya sama itu persyaratan yang dilakukan saat wawancara yang diberikan juga oleh SPI tadi. Iya, betul. Dan itu sampai sekarang ini Dinda tuh mahasiswa aktif. Jadi Dinda tuh ambil jurusan Diploma 3 di F&B Service. Oke. Dan Dinda bulan depan baru wisuda gitu. Jadi sampai sekarang Dinda masih ngerjain tugas, tapi ngumpulnya kayak ya santai aja gitu. Dinda balik ke sini baru Dinda kumpul tugasnya. Misnya nggak apa-apa, yang penting selesai aja. Kayak gitu. Tetap dikasih tugas. Jadi buat anak-anak yang masih statusnya tuh semesternya aktif Kak ya, yang berangkat ke kapal pesiar, kita tetap harus bikinin mereka exam gitu, kayak tes untuk nanti mereka biar tetap punya rekapan nilai. Nah, jadi nanti mereka kita kasih tugas setiap bulannya, kemudian nanti kita nggak rushing sih, kita nggak ngobrolin kayak kamu harus ngumpulnya hari ini gitu, enggak. Jadi sesempatnya mereka aja ngerjain, yang penting nanti kita ada buktinya bahwa anak-anak ini tetap menjalankan pendidikannya gitu. Itu yang penting ya Viners ya, karena emang kondisinya juga masih ada yang pesiar. Betul. Masih ada yang untuk ngurusin pesiar selanjutnya, mungkin seperti Dinda kontrak ketiga gitu kan. Iya, udah kontrak ketiga. Gimana kontrak ketiga? Seru? Sepertinya akan seru karena Dinda juga ditransfer. Dinda bakal move kapal, jadi negara yang berbeda. Emang sebelumnya di kontrak sebelumnya di negara mana Dinda? Ya biasanya kayak Singapura, Malaysia, Thailand gitu kan. Tapi berarti sekarang kita ke Vietnam, ke Jepang, ke Hong Kong gitu. Ya, sangat seru ya. Iya. Anak-anak usia 18 tahun traveling around Asia gitu ya. Seru banget. Tapi ngomongin soal pilihannya itu emang bisa ditentukan langsung dari kapalnya atau gimana pilihan untuk negaranya? Oke, kalau untuk kita sebutnya vessel kayak atau kapal gitu. Nah, biasanya itu ditentuin langsung oleh HR dari kapal pesiarnya. Jadi ketika nanti sudah dapat jadwal atau kontrak gitu, nanti akan dikasih tahu joinnya ke kapal kami yang mana. Jadi kebetulan kita di sini ada beberapa kapal pesiar gitu. Kayak gitu Viners tuh. Ya usah ragu lagi Viners, buat Viners yang pengen yang namanya bergabung ke kapal pesiar, sebuah jawaban dan solusi buat kamu, langsung bergabung aja dengan sekolah SPI ya, dengan SPI kampus SPI Bali yang sekarang sudah membuka pendaftarannya. Masih buka kan sekarang? Masih, kita pendaftarannya masih buka sampai di bulan Juli pertengahan kurang lebih. Masih panjang, masih tapi panjang. Lebih cepat lebih baik, betul? Tapi lebih cepat lebih baik, betul. Karena nanti kalau misalkan udah belakang-belakang takutnya kuota beasiswanya habis. Lumayan ya, soalnya nggak dapat potongan jadinya. Itu kuota beasiswanya yang harus kamu perhitungkan. Jadi lebih cepat lebih baik. Sekali lagi langsung boleh cek website mereka di www.spi.id. spibali.id atau boleh cek Instagramnya ada di SPI_Bali. Oke, untuk closing statement mungkin ada yang pengen disampaikan dari Mr. Ferdi, ada? Silakan. Jadi teman-teman, kalau kalian mau kerja ke kapal pesiar ya, peluang kalian itu sebenarnya besar ya. Jadi kita biasanya bilang sama teman-teman yang datang ke kampus SPI minta informasi atau segala macamnya itu, kita bilang bahwa yang paling penting itu adalah kalian bawa niat untuk bisa kerja di kapal pesiar. Sisanya itu tugas kami untuk ngasih tahu kalian apa aja yang diperlukan untuk bisa kerja ke kapal pesiar. Yang penting niatnya dari kita. Betul. Kita cuma memberikan jalannya nih, mau jalan atau enggak gitu kan ya. Oke, dari Miss ada yang mau disampaikan Miss? Oke, nah kalau dari saya pribadi, karena sering juga dapat kasus kayak ini, teman-teman datang nih dari kampus lain atau sempat dari tempat lain gitu, tapi dia jadwal berangkatnya lama, itu kan biasanya ada, mohon maaf mungkin kayak agensi yang bodong gitu ya. Nah teman-teman di luar sana be careful banget sih sama yang kayak gitu. Jadi kalian harus make sure dulu tempat yang kalian datangi itu nanti akan membantu kalian untuk mewujudkan masa depan yang bener-beneran bisa gitu. Jangan sampai ketemu sama yang tipu-tipu gitu. Betul. Karena biasanya sayang banget pembayarannya mahal tapi nggak jadi berangkat gitu. Bener, yang bener-bener bisa aja seperti SPI ini langsung ya kan. Iya, nah bener untuk Kak Dinda mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk Viners yang lagi dengerin dan pengen bergabung ke SPI dan pengen menjadi kru kapal seperti Kak Dinda juga di usia 18 tahun, boleh disampaikan ke Dinda. Untuk saya sendiri, untuk kalian itu
pokoknya harus semangat dan yang penting kalian ada niat sendiri. Oke. Kalau kalian udah ada niat, pasti ada jalan. Jalannya di mana? Jalannya di SPI. Kalau mau ke kapal ya, biar cepat berangkat kayak saya gitu. Betul. Semangat pokoknya, jangan nyerah, ada niat, pasti ada jalan. Oke, ada yang pengen disampaikan lagi mungkin? Ya, buat teman-teman yang misalkan nih mau tahu-tahu konten kita seperti apa, kalau misalkan lagi kita biasanya nganterin juga mahasiswa-mahasiswa yang berangkat ke kapal pesiar dari bandara gitu kan. Jadi ada beberapa konten kita bisa ditonton di Instagram kita, semuanya ada. Dan itu juga sebagai bukti kami ya, integritas kami selama kurang lebih 20 tahun sudah memberangkatkan kru ke kapal pesiar begitu. Ya, bisa dicek di highlight Instagram kita, namanya Spinners Karir. Jadi setiap mahasiswa kita ada yang berangkat itu kita posting di sana. Jadi testimoninya semuanya ada. Oh, semuanya ada ya. Jadi nggak usah diragukan lagi. Sekali lagi bisa di-mention Instagramnya, Kak? Instagram kita untuk kampusnya @spi_Bali dan untuk Instagram agensi kami @ycp_GSP Bali. YCP_GSP Bali. Tuh, Betul. boleh dicek ya supaya kamu tahu testimoninya kayak gimana, keseruannya kayak gimana, semua boleh dicek di sana. Mau ngucapin thank you so much ya untuk thank Miss you. Nindi, buat Mr. Ferdi juga dan Kak Dinda. Thank you so Thank much you. udah mau ngobrol barengan you. sama Bayu Prasetya pada siang hari ini. Thank you so much sekali lagi. Dan juga buat Finners nih yang lagi dengerin dan pengen juga yang namanya lulus SMA atau SMK sudah bisa menentukan pilihan kamu, langsung aja memilih Sekolah Perhotelan Internasional Bali atau SPI Bali. Apalagi ini cocok banget buat kamu yang pengen cepet berangkat pesiar, bisa dari usia 18 tahun ya. Dan Bayu Prasetya bakal masih nemenin kamu tentunya di Paper Jam